belakang. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional diarahkan dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan berdasarkan UUD 1945. Di dalam kepentingan politik tentunya menjadi suatu hal yang dilema karena kepentingan dari buruh ini sendiri, kepentingan politik lahir karena adanya kesejahteraan dari para buruh. Pada tahun 2004, buruh sudah ikut meramaikan partai perpolitikan yang ada di Indonesia. Oleh karena hal itu, buruh merupakan suatu hal yang tidak bisa diremehkan di dalam kepentingan politik. Tak hanya itu, pengusaha juga memiliki peran yang sangat penting di dalam politik karena banyak pengusaha sukses yang terjun untuk menjadi politikus. Hal ini dilakukan demi memajukan negara. Dengan background mereka yang sebagai pengusaha, tentunya mereka dapat mengatur dan memanajemen pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu, pengusaha dan buruh memiliki peran yang sangat penting di dalam politik yang ada di Indonesia, karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pengertian kekuatan politik menurut para pakar ilmu politik, Miriam Budiarjo 1988 ayat 52 mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan, di sini kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. Pengusaha merupakan satu dari sekian banyak profesi dalam bidang kerja. Pengusaha adalah seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual, beli, atau sewa sesuatu. Buruh menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah, dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pada zaman kolonial, buruh adalah sebutan untuk sekelompok masyarakat di koloni yang termasuk kaum pekerja, kuli, petani, grup kereta api, perkebunan, industri, jasa, dan sebagainya. Gerakan-gerakan protes dari kaum petani yang muncul untuk menuntut perbaikan kesejahteraan, kemudian memberikan inspirasi kepada kaum buruh untuk menggalang kekuatan secara kolektif yang diinisiasi oleh buruh yang bekerja di perusahaan kereta api menuntut perbaikan kondisi kerja. Zaman kemerdekaan di Indonesia, khususnya jelang dan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Serikat Buruh menjadi organisasi sosial yang penting karena keterlibatan mereka di dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya. Ini mendorong lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan yang amat melindungi buruh justru ketika Indonesia belum sepenuhnya merdeka, seperti UU Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan kerja yang merupakan undang-undang pertama hasil karya pemerintah Indonesia, disusul dengan UU Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja yang berisi berbagai ketentuan yang amat maju pada masanya untuk perlindungan buruh, seperti waktu kerja 8 jam sehari, hak cuti haid bagi buruh perempuan, dan lain-lain. Pada masa Orde Baru tahun 1965 di bawah Jenderal Soeharto yang mengambil alih kekuasaan dengan terutama menghancurkan seluruh gerakan progresif, termasuk gerakan buruh yang dilumpuhkan dengan tuduhan keterlibatan pada percobaan kudeta yang diklaim dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada gerakan 30 September, yang memberi legitimasi tentara mengambil alih kekuasaan dengan menghancurkan berbagai organisasi pendukung PKI dan khususnya organisasi buruh yang tergabung di bawah Sentral Organisasi Buruh Indonesia. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pemberi kerja. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pengusaha atau pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengusaha, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa pengusaha adalah A. Untuk perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. B. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja atau buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. Peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concerning Labor Inspection in Industry and Commerce atau Konvensi ILO Nomor 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam industri dan perdagangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labor atau Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation atau Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission of Employment atau Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning the Abolition of Forced Labor atau Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kerja dan jaminan kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan,
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon tenaga kerja Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang koordinasi pemulangan tenaga kerja Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Bagaimana buruh dan pengusaha bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan di Indonesia? Dinas Tenaga Kerja Disnaker adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagai membina, mengendalikan, dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas. Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta untuk memberikan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Aksi unjuk rasa buruh. Aksi unjuk rasa buruh bukanlah hal yang baru dalam sejarah gerakan perburuhan di Indonesia. Jauh sebelumnya, pada tahun 1882, sekitar 10.000 buruh tani dan 30 pabrik gula dan perkebunan di Yogyakarta melakukan aksi mogok dan protes berdarah dalam 3 gelombang selama hampir 3 bulan. Pemicunya, selain faktor upah yang rendah dan beratnya beban kerja, juga karena faktor eksploitasi feodalis dan kapitalis lain. Hingga kini, aksi protes buruh masih mempersoalkan hal serupa, yaitu tingkat upah buruh yang masih rendah dan beban kerja yang tinggi. Aksi unjuk rasa buruh juga mempersoalkan syarat-syarat kerja yang kurang memadai. Partisipasi buruh dalam aksi unjuk rasa dialina seperti lingkungan kerja dan penilaian kerja, lalu tuntutan hak-hak dasar buruh seperti hak mendirikan serikat buruh dan tuntutan agar pengusaha melaksanakan berbagai ketentuan hukum perburuhan. Juga mewarnai terjadi aksi unjuk rasa buruh. Sebagai contoh, pada tahun 1990, para buruh PT PR di Tangerang melakukan pembegalan karena menuntut pembentukan serikat buruh di perusahaan tempat mereka bekerja. Apapun bentuk dan beragamnya tuntutan para buruh, unjuk rasa diyakini oleh buruh sebagai pilihan strategis yang bersifat kolektif dan efektif sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar-menawar buruh terhadap perusahaan dan pemerintah. Meski berhenti bekerja dan berunjuk rasa bukan satu-satunya sarana, akan tetapi ia merupakan senjata yang ampuh bagi buruh dan ditakuti jika ia bersifat massal, kolektif, dan terorganisasi. Tidak mengherankan bila kemudian banyak serikat buruh yang berdiri. Disnaker RI menyebutkan hingga saat ini terdapat 40 serikat buruh nasional. Sejumlah serikat buruh tersebut cenderung menggunakan unjuk rasa sebagai metode perjuangan mereka karena pengorganisasiannya yang sederhana namun efektif. Akan tetapi, meski sederhana, tetap saja diperlukan kemampuan mobilisasi massa buruh secara efektif. Oleh karena bila dilakukan secara serampangan, unjuk rasa bisa menjadi senjata makan tuan bagi buruh, seperti dikenal sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampak negatif aksi untuk unjuk rasa tidak hanya dialami buruh tetapi juga oleh perusahaan dan negara, seperti menurunnya produktivitas karena hilangnya jam kerja, apalagi jika disertai dengan tindakan destruktif. Maka secara makro dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Para investor yang sudah menanamkan modalnya di Indonesia mengancam akan memindahkan modalnya ke negara lain, seperti yang terjadi di PT SIN yang mengancam akan keluar dari Indonesia jika buruh-buruh PT SIN tetap melakukan pemogokan. Mogok kerja. Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Penjelasan tersebut merujuk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 23. Berdasarkan pengertian mogok kerja tersebut,
Tindakan ini dapat dikatakan sebagai aksi mogok kerja apabila dilakukan oleh pekerja dan dilakukan beramai-ramai secara berencana. Tujuan dari demo mogok kerja adalah untuk meminta perusahaan mendengarkan dan menerima tuntutan pekerjanya dengan cara membuat perusahaan merasakan akibat dari kekurangannya tenaga kerja yang membuat produksi atau proses bisnis melambat dan berhenti. Meskipun kegiatan mogok kerja memang diperbolehkan untuk dilaksanakan, ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi agar aksi ini dapat diterima di masyarakat dan juga pemerintahan. Pada prinsipnya, mogok kerja merupakan hak dasar pekerja dan serikat pekerja sebagai akibat gagalnya perundingan yang harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku, serta dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh menghalang-halangi mogok kerja yang sah, tertib, dan damai. House of Commons Procedure and Practice memperkirakan praktik Omnibus Bill dimulai pada 1888. Implementasi konsep Omnibus Law dan peraturan perundang-undangan ini lebih mengarah pada tradisi Anglo-Saxon Common Law. Beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Irlandia, dan Suriname telah menggunakan pendekatan Omnibus Law atau Omnibus Bill. Penerapan Omnibus Law sudah digunakan di Indonesia. Metode Omnibus Law sendiri tak sepenuhnya baru dikenal oleh Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan Bappenas sepanjang tahun 2000 hingga 2015. Pemerintah pusat telah mengeluarkan sebanyak 12.471 regulasi dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Omnibus Law adalah konsep hukum yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Namun penyusunan Omnibus Law berbiaya mahal dan tidak sederhana karena substansi pasti multisektor dan dipersiapkan untuk superpower. Bukan sekedar karena jumlah yang terlalu banyak, tapi juga masalah disharmonis, partisipasi publik, ego sektoral, dan isi yang tidak sesuai materi muatan. Kontra Omnibus Law pada buruh dan perusahaan, sejak pertama diusulkan, Omnibus Law Cipta Kerja telah menuai kontroversi di kalangan serikat pekerja dan kelompok masyarakat karena memuat pasal-pasal yang mengancam hak pekerja. Pembahasan yang dilakukan sejak awal dengan minim konsultasi melanggar hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan hak atas informasi. Selain itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pengesahan ini menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dan DPR RI dalam menegakkan hak asasi manusia. Ia menilai pasal-pasal atau peniadaan berikut berpotensi melanggar hak asasi pekerja. Yang pertama, pasal 88B yang memberikan kebebasan kepada pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan kepada pekerja sebagai dasar penghitungan upah. Yang kedua, penghapusan pasal 91 di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan upah yang disetujui oleh pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah daripada upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pencantuman pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait perubahan status PKWT menjadi PKWTT. Dan yang keempat, batasan waktu kerja dalam pasal 77 ayat 2 masih dikecualikan untuk sektor tertentu. Detail skema masa kerja dan sektor tertentu yang dimaksud akan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Dengan adanya Omnibus Law ini, pihak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI menolak Omnibus Law rancangan undang-undang Cipta Kerja karena dianggap tidak memiliki 3 prinsip yang diusung buruh. Ketiga hal itu tersebut adalah perlindungan kerja, perlindungan terhadap pendapatan, serta jaminan sosial terhadap pekerjaan. Tak kalah memilukan yaitu kekecewaan buruh perempuan. Dimulai dari pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang mengesahkan kontrak outsourcing fleksibilitas tenaga kerja. PP 78 tahun 2015 yang melegalkan upah murah hingga RUU ini yang menghapus beragam hak buruh seperti penghapusan semua hak cuti termasuk cuti hamil melahirkan dan cuti haid.
pengesahan upah khusus pada karya, penghapusan upah minimum sektoral kota atau UMSK, upah persatuan waktu, persatuan jam. Beberapa alasan mengapa para buruh untuk menolak keras. Yang pertama, hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Berdasarkan RUU Cipta Kerja pasal 88C ayat 2 hanya mengatur upah minimum provinsi. Sedangkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 penetapan upah dilakukan di provinsi serta kabupaten atau kota. Yang kedua, nilai pesangon yang dianggap menurun dan tanpa kepastian. Nilai pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja turun karena pemerintah menganggap aturan sebelumnya tidak implementatif. Aturan ini ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan yang ketiga, adanya aturan outsourcing dan karyawan kontrak bebas yang tak ada batas waktu. Maka pemutusan hubungan kerja dianggap menjadi mudah dilakukan. Dan yang keempat, KSPI menganggap Omnibus Law ini akan membuat penggunaan tenaga alih daya semakin bebas. Sebelumnya daya aturan undang-undang mengenai ketenaga kerjaan. Federasi Buruh mengkhawatirkan soal penghapusan sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar. Omnibus Law menggunakan basis hukum administratif, sehingga para pengusaha atau pihak lain yang melanggar aturan hanya dikenakan sanksi berupa denda. 6. Pada pasal 89 RUU Cipta Lapangan Kerja poin 22 berisi perubahan dari pasal 79 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Isinya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Nomor 7, Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau disebut KSPI, mengatakan dengan karyawan kontrak dan outsourcing tak ada jaminan sosial pensiun. Agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan. 8. Pemerintah menghapus aturan perjanjian kerja antar waktu pada pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Penghapusan ini diketahui melalui draft Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sudah disampaikan oleh pemerintah ke DPR. 9. Aturan ini dikhawatirkan dan karena berpotensi untuk penggunaan buruh kasar bebas karena tak perlu izin tertulis dari menteri. Jika aturan ini dihapus, justru akan lebih membuka peluang besar dan industri startup dan lembaga pendidikan TKA bebas bekerja. Di balik kritik tajam terhadap pembentukannya, masih terdapat pandangan yang melihat sisi positif dari UU Cipta Kerja. 5 poin dan dampak positif UU Cipta Kerja sebagai berikut, yaitu penciptaan lapangan kerja diproyeksikan akan mencapai 2,7 sampai 3 juta per tahun, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6 sampai 7% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru. Pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM yang diperkirakan mencapai 65% terhadap PDB Indonesia. Yang dapat kita simpulkan dengan adanya UU Cipta Kerja adalah UU ini memangkas sebagian hak baik pekerja maupun pengusaha, tetapi pengusaha dari pelonggaran usaha. UU Omnibus Law justru mengeksploitasi dan merugikan buruh karena menghapuskan upah minimum. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi upah buruh di negeri kita memprihatinkan. Sementara kapitalis bisa untung sebab dapat menghemat biaya produksinya dengan memberi upah yang sedikit untuk para buruh. Kegagalan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi guna mempertahankan daya beli masyarakat dan peningkatan kinerja investasi serta penciptaan lapangan kerja telah melatar belakangi pemerintah dalam menyusun perancangan undang-undang tentang cipta kerja Omnibus Law. Keprihatinan yang mendorong hadirnya RUU ini, akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa isi rancangan undang-undang tentang cipta kerja Omnibus Law ini tentu harus benar-benar disesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan tidak merampas hak setiap warga negara dan tidak merusak kedaulatan negara demi berjalannya suatu investasi. Pada dasarnya, Omnibus Law ini merupakan upaya perampingan terhadap undang-undang sebelumnya.
Tentunya dengan beberapa pertimbangan seperti menghindari adanya tumpang tindih aturan, mengurai proses pengurusan yang berbelit, serta efisiensi percepatan laju perekonomian di Indonesia. Meskipun dampak tersebut terkesan terlalu muluk dan patut dipertanyakan penilaiannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini Indonesia memang membutuhkan banyak lapangan kerja dan dukungan terhadap UMKM. Dengan datangnya investor, berbagai sektor di lapangan akan terimbas dengan sendirinya. Misalnya bidang konstruksi, properti, infrastruktur, dan permintaan tenaga kerja akan meningkat. Menurut riset dari Morgan Stanley mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja bisa menguatkan kebijakan moneter, inflasi, kebijakan fiskal yang akomodatif, dan mempercepat belanja infrastruktur. Selain itu, UU Cipta Kerja dinilai bisa memangkas birokrasi yang sebelumnya berbelit dan tidak efisien. Setidaknya terdapat 3 metode yang dinilai menjadi kunci dari UU Cipta Kerja terhadap peningkatan iklim usaha dan investasi. Mulai dari penyederhanaan proses perizinan, integrasi sistem perizinan melalui sistem online single submission, hingga pembentukan badan usaha yang semakin dipermudah.